A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu bihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Muslimah Solo Raya rahimakumullah. Pertama kali marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini hari Sabtu tanggal 25 bulan 10 tahun 25, kita semua dipertemukan oleh Allah untuk berpengajian bersama. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat, minimal kita menjadi tahu ada hal-hal yang agak unik dalam masalah hati itu. Nggak usah ngerti kok mau itu mungkin aku ngerti, nggak usah ngerti kok itu, nanti saya nggak merasa apa itu ya kewo gitu lah. Jadi pokoknya yang sudah pernah tahu ya nggak usah ngerti kok seperti itu. Jadi kita sama-sama nyaman. Untuk yang belum tahu, maka informasi siang hari ini insya Allah menjadi informasi yang sangat penting. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada ibu panitia saya mohon maaf, saya tidak tahu kalau mulainya 12.30 atau 13. Pokoknya 12.30. Ya Allah, pukul 1 ngeten. Mau ngerti aku turun meneh. Aku tadi tidur sebentar. Tadi saya dari tempatnya Mbak Zaki terus ke Batari ada memberitahu siang manten, terus sholat duhurnya saya di sini, terus saya masuk kendaraan lagi, terus saya tidur sebentar nunggu jam 1, terus saya rada tangi gitu, terus lihat-lihat ini loh, kok orang 12.30, saya langsung masuk sini, ternyata mulainya ya tetap jam 1. Baik, mari kita mulai. Bapak dan Ibu, monggo untuk yang membawa kitab hadis arba'in, tolong kita buka hadis yang ke-6 sekarang ini. Untuk keterumiin kitab hadis arba'in, hadis yang ke-6 akan saya bacakan dulu hadisnya, langsung terjemahannya. Untuk Bapak Ibu yang ngasto silahkan membuka. Untuk yang tidak ngasto, teks Indonesianya atau Arabnya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, sebentar. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la yakmul ya la yak famanittaqas subuhati istabro'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil harami. Saliwati dua kalimat, saliwati ya, satu kalimat. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahia al qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Jadi di sini ini wilayah halal, di sini wilayah haram. Di antara halal dan haram itu ada wilayah yang namanya syubhat atau samar-samar. Selanjutnya, siapa saja para syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Saliwati dua kalimat. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sudah selesai. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa penentu keputusan, pengambil keputusan itu adalah hati. Di sini di buku saya ini ini saya tulis satu sini. Berorganisasi
memilih sekolah, bermasyarakat, berkeluarga, memilih jodoh di LL. Saya ulang ya, makanan, pekerjaan, berpakaian, memilih teman, berorganisasi, memilih sekolah, bermasyarakat, berkeluarga, memilih jodoh di LL, di SB, di ST, ETC. Itu penentunya hati. Jadi kalau ada orang misalnya nek ning Solo aku orang wani nek nyopot kudu, nek ning Solo. Terus orang ini pergi ke Malaysia. Kemarin saya ketemu sama jamaah saya di Malaysia. Mungkin datang dari sini, tidak datang ya. Ibu-ibu dari Al Azhar. Hotelnya Hotel Cosmo KL Kuala Lumpur. Nah, dia menyapa saya, Pak Hanif. Ya, saya Hanif. Ibu, saya jamaah pengajian Al Azhar. Oh ya. Alhamdulillah. Saat itu saya memutuskan untuk teman perempuan dia duduk nurul sisan. Wah, bisa rame. Gitu loh. Alhamdulillah itu. Terus dia yang ibu ini pas pakai jilbab seperti ini sama anaknya. Ibu sama siapa? Sama anak saya, Pak. Oh ya. Ini acaranya kemana? Ini Pak ini kemana? Pergi sama teman-temannya sampai Malaysia, tetap jaga jilbabnya. Itu juga keputusannya hati. Mungkin ada seorang wanita, mungkin cuma dalam bayangan saya toh, sudah dari sini berangkat, di sana banyak orang yang wanita berjilbab banyak, yang tidak berjilbab yo banyak. Sing kelambine mong rok, bajunya rok, nggak pakai celana, rok tapi sampai sini, rok sampai sini. Nah, sing lanang nonton kan ya mumet, gitu, mumet gitu. Nah, mungkin ada orang sing di suatu tempat kerudungan rapi, tertutup auratnya, mangkat ning Thailand, copot kudunge dengan asumsi orang nek sing kenal. Paling nek sing kenal. Nah, semacam itu pengambil keputusannya adalah hati. Suatu ketika lagi saya sama anak saya satu di Bengkulu, parkir mobilnya, ya saya bawa mobil sana, dari sini sana bawa mobil, itu sendiri sampai Bengkulu, 2 hari 1 malam sampai sana. Terus masuk ke toko, terus pas saya di dalam toko, ternyata ada yang manggil-manggil, Pak Hanif, saya kan kaget, loh, sopo yo, saya keluar dari toko, ya, saya Hanif, betul Pak Hanif toh? Ya, saya Hanif. Lah jenengan kok tahu? Ini kan di Bengkulu. Pak Hanif, saya
jamaah pengajiannya Pak Hanif di Masjid Guru Asalam. Laki-laki, saya balik bertanya, Bapak kok di sini? Saya punya istri orang Bengkulu. Ini ke sini. Saya gitu. Untung saya sama Nurul saat itu. Coba kalau sama wanita lain. Nah, semuanya itu mengambil keputusan seperti itu adalah hati. Satu lagi ilustrasi, Mas, kalau proyek sebesar ini uang free-nya kira-kira berapa? Ini uang free-nya kalau 10 miliar saja aman, Pak. Aman ya? Yakin ya? Ini sampai 20 miliar aja aman. 20 miliar aja aman. Oke, kita ambil yang 10 ya? Ya. Kita ambil yang 10. Kalau kita ambil 10 miliar, aku dapat berapa? Ya, Bapak kan pimpinan proyek, Pimpro. Ya, Bapak dapat 4 miliar lah. Loh, kok 4? Katanya 10 yang free. Lah yang 6, loh, Bapak dapat 4 juta, anak buahnya Bapak ada 4, masing 4 miliar, terus yang anak buahnya masing-masing 1 miliar. 1, 1, 1, 1, 4 tambah 4, 8. Nah, yang 2, loh, yang 2 untuk nyumpel 5, untuk nyumpel uang sing. Ya, sumpel meneng, ya, sumpel meneng. Sing suarane seru sumpel 250 itu, meneng. Insya Allah 2 miliar cukup, insya Allah untuk nyumpel itu cukup 2 miliar ini aman. Ya sudah kalau gitu, mana berkasnya? Tak tanda tangani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyolong lillahi ta'ala. Itu penentunya hati, bukan dengkul, bukan dengkul, bukan punggak, bukan geger, bukan. Ternyata satu ilustrasi lagi penting kok ilustrasinya penting kok. Yang mau nyonting terserah gitu, gini boleh ya aku ya. Aku tuh pengajian di sini di Muslim Saudara itu yang aku sayangkan, aku nggak bisa gerak-gerak gitu loh, karena terbatas ini kudu lah gini loh. Nah, oke, satu ilustrasi lagi. Ada seorang ustaz masuk ke ruangan. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita acaranya manasik ya. Ya Ustaz. Ya, sebelumnya saya tanya dulu, Bapak berangkat sama siapa sendiri? Enggak Ustaz, saya sama istri saya. Mana istrinya? Ini. Oh ya, berdiri istrinya yang mana? Oh ya. Ibu berangkat sama siapa? Sama suami saya Ustaz. Mana suaminya? Bapak. Oh ya, kabeh wis teko kabeh. Cari dhewe. Lah ibu berangkat sama siapa? Saya sendiri Ustaz. Loh, kok sendiri? Enggak sama suaminya? Anu Ustaz, suami saya udah meninggal. Oh gitu. Meninggalnya udah lama? Ya. Mulai setan masuk, janda, kempling, ayu, nom, 35 tahun, udah berangkat umroh, Ustadz ngajari, terus lama kopernya saya bawakan ya. Udah Ustaz, enggak usah Ustaz, nanti Ustaz repot. Enggak repot kok, udah sini kopernya saya bawakan, tasnya. Ibu jalan kan, enggak boleh keluar dari sini toh, ya.
tekan kono-kono ra itu kok di shopping niki kok. Oh ya Ustaz capek ya? Oh enggak, insya Allah enggak lah. Dah, sudah dapat kamar Bu? Sudah Ustaz. Kamar nomor berapa? Lantai 6 Ustaz. Oke, mari kita ke kamar Ibu. Saya antar, saya bawakan kopernya. Oh ya, lama. Sing wedok, sing janda ngomong, Ustaz, nanti saya diantar ke beli kurma ya di kebun kurma. Oh ya, sama ibu-ibu yang lain ya. Iya. Lama. Ustaz, nanti malam mungkin kan sepi kalau malam kalau yang tawaf tidak banyak. Ustaz bisa membantu saya mengantar tawaf. Oke. Ring sing cerita enggak salah jam 3. Jam itu kan leren pengajian ini toh. Nah, akhirnya sing mbok tuwa remuk sudah. Anaknya pak remuk sudah. Kisah nyata loh. Kisah nyata. Saya tahu orangnya. Ibu-ibu tidak ada yang tahu, bapak-bapak tidak ada yang tahu, dan ini rahasia, tidak boleh. Tapi itu kisah nyata. Nah akhirnya yang menentukan hati. Oke, titik selesai. Nah sekarang ternyata hati yang membuat keputusan itu dalam Al-Quran itu tidak pernah sendirian. Jadi kebanyakan pembicaraan tentang hati itu disandingke dengan mata dan telinga. Kita lihat pembicaraan tentang hati dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang disandingkan dengan telinga dan mata. Kita lihat ayat pertama. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Monggo sekarang Bapak Ibu yang membawa Al-Quran lihat teksnya dulu. Di situ nanti ada sesuatu yang aneh ada pada hati itu, pembicaraan tentang hati itu. Oke, saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 6. Innalladzina kafaru sekarang ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang kamu ingatkan atau tidak kamu ingatkan, mereka itu sama saja. Mereka itu definisi orang kafir menurut surat Al-Baqarah ayat 6. Jadi orang kafir itu menurut ayat ini diinformasikan pada kita bahwa orang kafir itu adalah orang yang tetap tidak mau beriman, entah itu diingatkan atau tidak diingatkan, mereka tetap tidak beriman.
Contoh, contoh, ada orang yang katanya Islam, KTP-nya Islam, tetapi tidak mau melaksanakan sholat. Diingatkan sama anak-anaknya suruh sholat, tetapi tidak mau. Lalu mulai punya cucu, cucunya mengingatkan kakeknya, yang kok yuk sholat. Ternyata kakeknya tidak mau sholat. Rumahnya dekat masjid, mendengar suara adzan, hayya ala sholat, hayya ala sholat. Kalau subuh, as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Dia mendengar dan tahu maknanya, tetapi dia tetap tidak mau sholat, dia tetap tidak mau beriman, gitu lah. Maka orang yang semacam di Solo ada banyak, itu di Solo ada banyak di Solo. Sudah diingatkan, Mbak, mau pakai jilbab. Oh ya, nanti kapan-kapan. Ini ayatnya, silahkan dibaca ayatnya ini. Oh ya, contohnya itu banyak orang berjilbab. Jenengan Islam toh? Oh, aku Islam. KTP, mana KTP-nya? Islam toh? Qur'ane pakai jilbab. Lihat banyak orang contohnya tetap sesuk wae, sesak sesuk, sesak sesuk, sesak sesuk. Pertanyaannya, apakah ada wanita-wanita yang memproklamasikan dirinya sebagai orang muslimah tapi tidak pakai jilbab di Solo? Banyak sekali. Itu atine mati, pendengarannya mati, penglihatannya mati. Dilik ora gelem kok. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawa walahum adzabun alim. Bapak dan Ibu, mohon perhatian. Ternyata yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu hanya 3. Penglihatan. Padahal hadisnya tadi iki mung ati tok. Di sini hanya hati saja. Ketahuilah, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad orang itu. Tetapi jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasad orang itu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, dan tidak ada mata, tidak ada telinga. Berarti Bapak dan Ibu, penting di atas ini ada hati. Ini hati. Di bawah jadi hati itu DM itu decision maker.
ini mata, ini telinga. Nah, mata dan telinga itu DPA. DPA itu apa? Dewan Pertimbangan Agung. Jadi lihat dulu. Ya. $10 miliar aman. Lihat dulu, dengar infonya. Kelompoknya aktor akumulasi, nyaman, aman, nyaman, wani, bismillah, wani nyolong 4 miliar. Timbang-timbang, ayu, janda, kempling, anaknya siji, gampang di kayak Indren mati so anaknya. Mikir-mikir, mbok tuwa, anaknya papat, piye, studi banding dulu ke orang-orang semua, piye, akhirnya memutuskan jadi mata itu dan telinga itu buat keputusannya adalah hati. Jadi kalau hati ini elek, wonge mesti elek, mesti mripate mesti elek. Stop. Nek wonge elek nggih, pun silakan bayangkan koruptor yang mana saja, mesti mripate elek, kupinge elek, dua itu mesti elek, mripate mati, kupinge mati, mesti. Tidak mungkin tidak. Sudah mendengar, wah, ini rakyat semakin berat ini, semakin sulit hidupnya. Iya yo, lah hidup iya rapopo. Lah kamu lihat loh, aku lihat di daerah, aku lihat orang-orang tambah susah hidupnya sekarang. Apa pajak PBB naik? Itu juga keputusan hati yang semacam itu. Nah, sampun ya. Jadi semakin jelas ini ya. Hati itu DM, decision maker. Lalu mata dan telinga itu DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang kita lihat ayat yang lain. Monggo kita lihat sama-sama yang kebetulan ngasal Quran. Silahkan buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayatnya ayat 179. Monggo dilihat dulu. Al-A'raf surat ke-7 ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Qulubun hati, walahum a'yunun la yubsiruna biha. A'yunun berarti mata. Walahum adanun la yasma'una biha. Adanun telinga. Ulaika kal an'am balhum adallu. Ulaika lihat terjemahannya. Dan sungguh telah kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia.
Mohon perhatian Bapak Ibu, di situ ayatnya tidak ada kata-kata kodok, tidak ada. Tidak ada kata-kata kucing, ya tidak ada. Tidak mengatakan gini, dan telah kami isi neraka jahanam itu walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal kiti. Tidak ada. Kiton itu kucing. Atau nah, kodok itu bahasanya apa ya? Kodok bahasa Arabnya apa, Bu? Kata, bahasa Indonesia. Ya kodok itu aja. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal kodok. Tidak begitu. Tapi walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Berarti probabilitas masuk nerakanya manusia itu tinggi. Gitu loh. Ngeri nih, jadi ngeri. Saya ulangi ya. Jadi manusia itu punya peluang, punya probabilitas, punya kans peluang yang besar untuk masuk neraka. Manusia itu contohnya kita. Kodok itu di luar. Mungkin ini renek kodok. Wait. Ketika kadang-kadang saya sok mikir-mikir penak jadi wait. Orang mungkin yang mengatakan telah kami isi neraka itu kebanyakan dari kodok dan ular. Tidak ada, adanya jin dan manusia. Saya tak selo. Monggo tak selo. Sekarang Bapak dan Ibu, saya mohon untuk membuka ayat yang lain, yaitu surat ke-66 ayatnya ayat 6. Sekarang surat ke-66 itu namanya surat At-Tahrim, ayatnya ayat 6. Nek sudah ketemu saya bacakan ayatnya lengkap dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahli alaiha malaikatun giladun sidadun la yaksunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lihat terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ada manusia di situ, bukan kodok dan batu, tapi manusia. Yang tadi Al-A'raf 179 jin dan manusia. Yang sekarang At-Tahrim ayat 6 manusia dan batu. Nih, jin dan manusia, manusia dan batu. Itu berarti Allah menjelaskan kepada kita bahwa probabilitas tingkat kemungkinan masuk nerakanya manusia itu tinggi sekali. Allah Akbar. Saya umurnya 57. Nek umure padha Kanjeng Nabi berarti mung kurang 6 tahun. Berarti 2031 mati. Kalau menyalahi Al-A'raf 179, jadilah aku Hanif menjadi pengisi neraka. Gitu loh.
ternyata jin dan manusia yang akan mengisi neraka itu adalah jin dan manusia yang memiliki hati, tetapi dia tidak menggunakannya dengan semestinya. Dan jin dan manusia tadi itu memiliki mata, tetapi mereka itu tidak mau menggunakan mata itu sebagaimana mestinya. Demikian pula mereka itu memiliki telinga, tetapi mereka tidak menggunakannya dengan semestinya. Bahasa Arabnya lahum qulubun la yafqahuna biha wala danun la yasma'una biha. Lalu Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Contohnya binatang ternak kui wedhus, sapi, pitik, bebek, unta, DLL, DST, etc. Balhum adalu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak itu separet jika imam mo pi sapi mak mo pi mo pi sapi mak mo. Kowe wis warep to samungso wis ning kanggo anakku. Oh iya, anakmu jek luwe ijik nyo meneh. Anakku wis warep meneh kanggo sapa putuku. Ben sing nomor 7 gantung siwur utuk-utuk itu menungso gitu itu. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Mengapa? Karena hatinya tidak dipakai, matanya tidak dipakai, telinganya tidak dipakai. Oke? Nah, halo. Anehnya, mengapa Allah kok hanya menyebut 3 itu loh? Kok tidak yang lain? Dengkul yora, peteng yora, geger yora, bokong yora, titit yora. Itu loh. Piye nek ngono kuwi? Berarti memang fokusnya tuh ada 3 ini, hanya 3 ini tok, Bu. Umimu mana? Umi mana umi? Ikan umimu sayang. Oh betul kita di metu. Oh metu yo dah. Setelah garap koncone. Kita lihat sekarang ayat yang lain. Aneh ini ayatnya itu. Kita lihat surat Al itu malah ayatnya mengatakan nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban itu hanya pendengaran, lalu penglihatan dan hati. Ini surat Al-Isra ayat 36. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada
Uminya mana? Suruh megang dulu. Ya. Nggak ada toh. Berarti maka dulu ini. Oh iya. Lah abinya mana abinya? Oh, inasam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Gitu ayatnya. Lihat terjemahannya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu tentang hal itu, karena sesungguhnya pendengaran innas sam'a wal basara dan penglihatan wal fuada dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ulaika kana anhu mas'ula. Jadi semakin jelas bahwa kedudukan penting. Mata dan telinga itu untuk mengumpulkan informasi. Dengkul tidak bisa mengumpulkan informasi. Hidung tidak bisa mengumpulkan informasi. Mulut ya tidak bisa. Yang bisa itu mata, nonton, kupingnya ngerungokke. Nah, masuk ke sini, di sini digodok, ditentukan oleh hati itu. Makanya orang yang tidak bisa menjaga hati, wah rusak semua. Kembali lagi, makanan, pekerjaan, berpakaian, memilih teman, memilih jodoh. Saya memilih jodoh ya. Tidak apa-apa Ustaz. Direkam ini pripun mungkin. Tanggung jawabnya apa ya, Dok? Lu mahasiswa dulu Pak Lurah. Pak direkam iki nggih pripun iki? Mungkin kira-kira nek bahaya sing ditangkap jenengan mawon. Nggih, jangan karo jenengan gitu. Sing ditangkap mun kula. Ternyata ada orang sing ngejaki pacaran wi karo wong non Islam, cetha non Islam. Piye bocah iki? Bimbinganku lho. Skripsinya bimbinganku. Suatu ketika udah mau lulus, belum ada kata pengantar. Bosok pas nulis kata pengantar, tak wocok. Salah satunya adalah di persembahan juga ada persembahan untuk seorang mahasiswa yang punya nomor induk mahasiswa ini. Ternyata bukan FIB, liane mbak. Wah, suatu ketika aku kok kantin FIB, aku roh bocah wedoke kuwi nganggo kudung. Sing lanang nganggo klambi, nganggo kaos, klambine dibledhek, jerone kaos salipe. Besar bu salibnya. Lah saya kaget, loh. Ya Pak, saya tidak kenal sama yang laki-laki pintu fakultas. Nah, pas konsultasi berikutnya, Mbak, yo pacaran kalau non Islam piye? Pacaran ini skleru, dosa, numpuk dosa, wis ben rabi karo kuwi.
skripsi apa konsultasi agama? Agama. Skripsi ini gampang, agama ini terserah kowe. Nanti nek tak tunjukin wong ini, khusus mahasiswa saya. Lihat Dino, saya lihat dia jalan lagi sama laki-laki itu. Dilalai bu, dilalai. Saya parkirnya nih Buri FSRD, parkirnya pasar mulai mlebu kendaraan, tutup rekap mesinnya tak boleh ke lapa. Ngomore, dia wau niku. Terus nyetar sepeda motor sing lanang, sing wedok kudungan, sing lanang gede salipe. Wes dureke sing wedok nggon. Hatinya mati. Hatinya mati itu berarti pendengarannya mati, penglihatannya mati, dan nek sudah mati semua dua-duanya pasti orangnya jelek menurut Allah, menurut Islam gitu. Ada juga yang menikah dengan non muslim, sing non muslim kon syahadat sih, syahadat, ijab kabul, dan ijab kabul selesai urusannya dengan KUA, walimah selesai, sore ini wis ning gereja meneh. Piye ini? Itu juga menentukannya hati. Mas, kowe kok milih kaya ngono? Aku senenge kuwi kok. Lah kok nek ning akhirat kan aku. Sing nanggo aku duduk kowe kok. Lah napa enten pirang-pirang Bu. Ibu pengen tahu rumahnya, tak tunjukkan sekarang yuk, pengajiannya bubar. Tak tunjukkan rumahnya, dekat sini. Gitu. Saya tinggal telepon aja. Mas, aku ngomong original saudara-saudara. Nah, seperti itu. Sebenarnya penentunya hati semua. Nah, memilih jodoh, memilih sekolah itu ya hati juga. Memilih rumah sakit itu juga hati juga. Makanya saya punya teman saya namanya Sriyono. Dia bersikeras, nek aku karo keluargaku nek loro, nek kudu ning rumah sakit, dokter piye Mas? Ben rene dokter. Nek mati piye? Ben mati yo ben. Sing penting rumah sakit Islam. Nek sak wayah-wayah umpamane mati, kuwi enek sing ngurusi jenazahku. Enek bagiane. Ning nek aku mati ning rumah sakit non Islam, iya nek atine tetek. Nek ora tetek pas ngene terus pro mati, repot jadinya gitu. Memilih sekolah juga begitu. Ternyata ada yang memilih sekolah-sekolah non Islam. Oke, semuanya hati. Sekarang begini, satu lagi, sampai jam 14 lewat tidak apa-apa ya, sampai jam 2 lewat dikit tidak apa ya, kan sekarang kita lihat surat nganu, saya eling-eling, surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayatnya lupa saya. Ayatnya coba dilihat ayat 78. Saya tak lihat dulu sebentar. Enggak dulu 78. An-Nahl itu surat yang ke-16. Kacamata.
Betul. Halaman 275. Udah ya, Bapak Ibu lihat ayat itu dulu. Tidak ke bapak-bapak, tidak ke bapak-bapak, ke ibu-ibu pertanyaannya. Ibu-ibu, apakah ada yang hadir di sini yang putronya 9? Tidak ada ya. 8. Tidak ada ya. 7. Tidak ada. 6. Tidak ada. 5. Tidak ada. 4. Kacung kabeh. Sing Pak jenengan Ibu nggih, jenengan nggih. Acak jenengan. Ibu masih ingat enggak usia berapa putranya Ibu diberi sinyal dan bisa merespon? Usia berapa? Mulai merespon sinyal-sinyal yang kita berikan kepada anak itu. Monggo dijawab. Saya tidak tahu, yang tahu Ibu. 4 bulan sampai 5. 4 sampai 5 bulan. Ibu sekarang anak Ibu 4, putranya 4. Yang paling besar sekarang usia berapa? 18. Berarti yang paling kecil itu masih kelingan wingi sore toh, masih kelingan toh. Oke. Seingat panjenengan, putra panjenengan itu mulai merespon sinyal-sinyal yang kita berikan itu di usia berapa? Ibu tadi ngendika 5 sampai 4 sampai 5 bulan. Kalau putranya Ibu lali, ayo lali toyo berapa? 4 sampai 5. Oh gitu. Nek saya dulu kayaknya lahir langsung melayu, saya tadi lahir langsung melayu, ibunya gumun, orang bayi koyong ini. Nah, sekarang kita lihat ayatnya, surat An-Nahl ayat 7. Ketika bayi lahir itu tidak ngerti apa-apa, lalu Allah menjadikan bagi bayi tadi itu 3: pendengaran, penglihatan, dan hati. Lalu baru bisa menerima sinyal dari ibunya. Gini tuh pas tidur di depan itu ting 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 ting. Adek ting 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 ting. Atau digodok masih nangis. Ya ting ting bunyi meneh. Cukup meneh. Nah, sudah bereaksi dia. Nah itu kalau tadi Ibu ngendika 4 sampai 5 bulan. Berapa Mbak? Putramu gede. 2 bulan sudah mudeng. Wah, 2 bulan sudah paham. Nek seingatku aku dulu lahir langsung melayu, langsung. Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Semuanya tolong melihat surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Seperti itu. Sekarang lihat terjemahannya. Kamu sekalian dari perut-perut ibu-ibu kamu sekalian min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti suatu apapun. Jadi pertamanya tidak ngerti apa-apa.
baik itu udah ngerti apa-apa. Setelah 4 bulan, 5 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, wajah ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan dia menjadikan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kalian bersyukur. Jadi masih banyak loh ayat-ayat yang lain. Surat hati, pendengaran, penglihatan. Surat Al-A'raf 179, hati, penglihatan, pendengaran. Surat Al-Isra ayat 36, pendengaran, penglihatan, hati. Surat An-Nahl, pendengaran, penglihatan, hati. Jadi sama semuanya. Nah, sudah tidak salah habis waktunya. Nah, ternyata ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, dalam ayat Al-Quran yang lain dan dalam hadis Nabi yang lain itu ternyata ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah di sini hati, di sini mata, di mana? Sini kaki, di sini tangan. Satu tunjukkan setelah ini. Jadi ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi bagian ini penting. Ini hati, ini mata, ini telinga, ini kaki, ini tangan. DM, decision maker, DPA, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Agung, yang ini eksekutor, ini juga eksekutor. Kaki mau berangkat ke masjid, yang jalan ya kaki, sini mikir, sini nimbang-nimbang. Nah, orang masjid ciki, berarti kudu di masjid. Kalau ke masjid, langkah kaki kanan pahala, langkah kaki kiri hapus dosa, kanan pahala, hapus dosa. Masjidnya ada, masjidnya cedak, berarti piye? Mubeng-mubeng, masjidnya mriku, omahe mriki, ben langkah oke, mubeng-mubeng. Pahala hapus dosa, pahala hapus dosa, pahala hapus dosa, pahala hapus dosa, pahala hapus dosa. Dan Allah mampir di masjid itu keputusannya ada pada hati yang mengumpulkan informasi mata dan telinga, eksekutornya kaki dan tangan. Hadis yang ada kata-kata tangan dan kaki, hadisnya ada dalam kitab hadis Arba'in, ini hadis yang ke 19. Saya buka dulu hadis yang ke 19, ke 21, ke 20, 19. Nah, pun oke, tidak salah jam, tidak salah sekarang jam 2 sekarang, sebentar lagi 5 menit lagi. Nah, sekarang saya bacakan terjemahannya mawon dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas berkata, ada yang ibu-ibu yang buat buku seperti ini, halamannya halaman
218, mungkin seperti ini. Tadi mungkin di Bu Zaki ada yang ngastor 218. Saya ulang ya. Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, suatu saat saya membonceng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, wahai Ananda. Jadi Nabi Muhammad memanggil Ibnu Abbas itu dengan kata-kata Ananda. Mengapa kok Ananda? Karena selisih umurnya antara Nabi dan Ibnu Abbas itu selisihnya 40 tahun. Nek belum tahu menjadi Nabi, dianggap menjadi Nabi, Ibnu Abbas baru lahir. Suatu ketika Ibnu Abbas itu usia masih kecil, melu halakoh dengan wong tua-tua. Lalu wong tua-tua ora trimo. Lalu ngendika pada Nabi, Nabi, niki pripun? Cah cilik kok melu pengajiane wong tua-tua. Nabi menjawab, kowe menengo. Kowe karo cah cilik iki, pinter cah cilik iki, kowe menengo. Ibnu Abbas orang yang pinter, sahabat yang pandai. Jadi ketika kecil saja sudah menyertai Nabi kemana-mana. Wahai Ananda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Ketahuilah, jika suatu umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Sebentar, bukan ini hadisnya. Sorry. Tapi hadis yang berapa ya? Sebentar. Hadis ke-38, coba sebentar. Ke-38 ya. Oh ya, sorry. Udah ketemu. Hadis yang bukan 19, hadis ke-38. Sorry. Halaman 411. Ada kata-kata tangan dan kaki di sini. Jadi hati, mata, telinga, tangan, kaki. Saya ulangi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai, melebihi adanya. Jadi yang wajib dikerjakan, dan hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah di luar yang fardu, hingga aku pun mencintainya. Dan jika aku telah mencintai hamba tadi itu, maka akunya Allah adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, dan aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan aku menjadi tangannya
yang ia gunakan untuk memukul, dan aku menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta dariku, niscaya aku akan benar-benar melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis yang ke-38. Hadis arba'in, hadis yang ke-38. Makanya di sini ini tangan, kaki, eksekutor, mata, telinga, Dewan Pertimbangan Agung, keputusannya ada pada hati. Kalau hatinya itu baik, maka semuanya baik. Kalau hatinya jelek, buruk, maka semuanya buruk semua. Seperti itu. Maka kita sedapat mungkin bertemu, berinteraksi hanya dengan orang-orang yang hatinya baik. Ayat terakhir. Surat Al-A'raf lagi, ayatnya ayat 195. Di situ itu ada ayat yang menjelaskan bahwa berhala-berhala itu tidak mampu untuk memberikan manfaat apapun. Oke, dilihat dulu ayatnya. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya ayat 195. Ada di halaman 175 paling bawah. Oke, ya. Minasyaitonirrajim. Alahum arjuluyam sunabiha amlahum aidiyabtisuna amlahum ayunuyubsiruna biha amlahum adanu yasma'una biha kulid syuraka'akum summaki duni falatung dirun. Terjemahannya, saya lupa, ada kata-kata satu yang lupa ini. Yaktisuna itu saya lupa artinya. Sebentar. Apakah mereka itu mempunyai kaki yang digunakan untuk berjalan, dan apakah mereka mempunyai tangan yang digunakan? Yaktisu apa? Yaktisu nabi apa? Terjemahnya apa? Dan mereka memiliki tangan yang digunakan. Saya lupa itu terjemahnya. Yang yaktisu nabi saya lupa. Kenapa? Memegang dan saya ulangi ya. Apakah berhala-berhala itu memiliki kaki untuk berjalan, dan apakah mereka memiliki berhala-berhala itu memiliki tangan untuk memegang dengan keras, dan apakah mereka mempunyai berhala-berhala itu mempunyai mata untuk melihat? Apakah untuk mendengar? Katakanlah, panggillah sekutu-sekutu kalian semua, kemudian tipulah aku, dan jangan engkau menunda-nunda. Nah, jadi di situ ada berhala-berhala
yang dipuja-puja oleh orang-orang kafir, lalu Allah lewat Nabi Muhammad menanyakan, apakah berhala itu mempunyai kaki, tangan, mata, dan telinga? Yang aneh itu kok bukan yang ditanya punya perut enggak, punya geger enggak, punya pundak enggak, yang ditanya kaki, tangan, mata, telinga. Jadi ibu-ibu si terakhir lihat orang mengeksekusi kaki dan tangannya ke wilayah maksiat, dimungkinkan hatinya itu maksiat. Jadi monggo, bisa anak-anak kita, bisa para petinggi negara, bisa saudara-saudara kita sendiri, kalau lihat alat untuk eksekusinya, kaki dan tangannya, kemana dia pergi? Lungo tempat-tempat maksiat. Direkam ini ya, Rasido. Jane satu mau muni kute dulu mbak, ini aku Rasido ngomong. Di Kuta itu aku dulu pernah ke sana sekali. Dulu banget. Bapak-bapak belum tahu Kuta. Terus teko dhewe ngoten mantap sak terang. Kendang mangkat mriku iki mungkin mangkat kok sesuk-esuk tekan Kuta. Ten mriku niku wis rasa tak critakake. Lebih baik tidak ke sana. Terus ada orang sing wis tuwa gerang, pengajian wis bertahun-tahun, piknik kuwi ning gone, jane aku ndak mau ngomong, tapi gimana ya, ke Borobudur. Nah, ngapain ke Borobudur? Ada ndak pengajian ini suwe, kudu gede, saya menyarankan ya tidak. Nah, itu pemujaan agama lain, Mbah Hindu apa Buddha nggak ngerti. Padahal ada hadis yang menyatakan nek lelungan sing paling apik kuwi nek adoh lunga ning gone Masjid Nabawi, Masjid Al Haram karo Masjid Al Aqsa. Ning gandeng randedit mangkato ning Masjid Agung. Randedit. Jadi ke tempat-tempat tidak maksiat gitu. Nek ada orang yang gitu Bapak-bapak. Nek ada orang yang ngepil tiap malam ngepil. Lo papat rakodal, nek Pak Hanif mangan sak butir, tugel sak seperempatnya, makan satu dibagi 4 saja. Pak Hanif mati ya. Oh iya mas, mau coba? Ya enggak lah, mati tenan piye? Saya 4 rakodal. Pripun sing ngandani ya, bisa viral itu, tapi saya tidak menyebut nama loh. Tapi ada jamaah pengajian saya, ada juga jamaah pengajian wes suwe pengajian, aku juga tidak tahu orangnya, aku tidak tahu di mana rumahnya, tidak tahu. Tapi ada jamaah yang mengabarkan ternyata ada jamaah pengajian sing kegudo reoni ketemu I still love you
I still love you too. No, 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 ngairke. Iya, jangan saya. Padahal gue jadi bojone. Untuk apa tangannya? Dan nanti lama-lama bagaimana matanya digunakan, telinganya bagaimana, dan paling akhir DM-nya, decision maker-nya diolah di sini, hatinya seperti apa. Nah, itu keputusan dia akan kelihatan. Oh, orang ini seperti ini, oh, orang seperti ini. Masa gitu, wong apik iki lho mesti disenengi. Saya tak nyebut nama ya, sementara ini yang saya tahu dari medsos, Purbayai apik kok. Wong kabeh sak Indonesia itu jadi kebakaran kabeh kok. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Selesai. Kurang sebentar lagi menjelang adzan asar. Demikian kajian kita. Jadi bagian ini penting, yang paling atas hati, bawahnya mata dan telinga, bawahnya lagi kaki dan tangan. Kita tahu teorinya, kita kajian kita siang menjelang sore hari ini. Saya ada kekurangan dan kekhilafan, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirnya saya kembalikan kepada ibu yang memandu acara kita hari ini. Demikian dari saya cukup. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah.